Barcelona siap melepas Antoine Griezmann. Aubameyang akan gabung ke Manchester United. Halo, jumpa kembali dengan saya di gilabola.com, saluran bola paling menghibur. Marouane Fellaini juga terpapar. Semakin banyak saja pemain bola yang terpapar tamu tak diundang itu. Setelah Paulo Dybala, Daniele Rigani, Blaise Matuidi, kini Marouane Fellaini juga terkena dampaknya. Callum Hudson-Odoi dari Chelsea dan pelatih Arsenal Mikel Arteta sudah lebih dulu terkena. Marouane Fellaini jadi pemain sepak bola pertama di Liga Super China yang positif terpapar tamu tak diundang itu. Fellaini telah menjalani tes dan kemudian klubnya Shandong Luneng mengumumkan pada minggu ini bahwa ia positif. Fellaini menjadi kasus pertama di China Super League dan kabar ini memukul harapan dunia sepak bola setempat untuk memulai musim kompetisi mereka pada bulan April. China Super League sendiri seharusnya dimulai Februari. Namun situasi yang tidak mendukung telah membuat otoritas sepak bola China menundanya setidaknya hingga bulan April. Fellaini gabung ke Shandong Luneng dari Manchester United pada Februari tahun lalu dengan transfer yang dilaporkan sebesar 122 miliar rupiah saja. Cukup murah untuk ukuran seorang gelandang. Selain Marouane Fellaini, pada Sabtu kemarin Asosiasi Sepak Bola China sudah mengabarkan bahwa penyerang andalan tim nasional mereka Wu Lei juga positif. Wu Lei yang saat ini bermain di klub La Liga Espanyol tengah melakukan isolasi mandiri di rumahnya di Barcelona dan hanya mengalami gejala sakit ringan. Aubameyang akan gabung Manchester United. Pierre-Emerick Aubameyang dilaporkan akan bergabung ke Manchester United, tapi bukan demi mencari trofi melainkan semata-mata alasan uang. Tudingan ini dilontarkan oleh legenda Arsenal Paul Merson. Sebagaimana diketahui, sang pemain dirumorkan akan segera pergi. Menurut berbagai laporan, The Red Devils akan membuang uang sebesar 922 miliar rupiah agar bisa mendapatkan tanda tangan mantan pemain Borussia Dortmund itu pada musim panas nanti. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa kontrak sang pemain akan segera berakhir di Emirates Stadium. Menurut laporan transfermarkt.com, kontrak Aubameyang akan berakhir pada Juni 2021 mendatang dan The Gunners harus gigit jari karena sang pemain enggan memperpanjang kontrak. Sementara pemain asal Gabon itu selain diminati oleh Manchester United, ternyata juga dibidik oleh Barcelona dan PSG. Akan tetapi, Paul Merson meyakini Aubameyang akan memilih untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Old Trafford demi mendapatkan gaji luar biasa besar per minggunya. Jika dia mencari trofi, dia akan memilih Manchester City atau Liverpool, bukan Manchester United, tegas Paul Merson. Kalau sampai dia memilih Manchester United berarti gara-gara uang. Aubameyang pada musim ini sudah mencetak 17 gol di Premier League dan 26 kali bertanding. Barcelona ingin rekrut bek Manchester City. Diam-diam Barcelona tengah mengincar seorang bek Manchester City demi membenahi lini belakang mereka. Barcelona sadar bahwa lini belakang mereka bukanlah sisi terkuatnya, dan Barca terlihat serius untuk membenahinya. Raksasa Catalonia itu sudah mulai mengincar beberapa pemain baru yang dinilai bisa membuat pertahanan mereka menjadi jauh lebih solid pada musim depan, termasuk salah satunya bek Manchester City, Aymeric Laporte. Menurut laporan dari El Mundo Deportivo, Barcelona akan berusaha memanfaatkan situasi City yang belum jelas akibat sanksi yang dijatuhkan oleh UEFA. Saat ini klub Premier League tersebut tidak bisa tampil pada 2 musim kompetisi Liga Champions ke depan setelah dianggap melanggar financial fair play. Manchester City masih berusaha mengajukan banding, namun hasilnya masih belum jelas sampai saat ini. Jika nantinya memang hukuman tersebut tidak bisa dicabut, boleh jadi skuad asuhan Pep Guardiola itu bisa kehilangan beberapa pemain penting mereka termasuk Laporte. Hal inilah yang tampaknya akan coba dimanfaatkan oleh Barcelona karena Laporte sendiri disinyalir sangat ingin terus bisa berkompetisi di Champions League. Dengan status Barca yang sepertinya akan bisa kembali bermain di ajang kompetisi Eropa tersebut, mereka akan mencoba membujuk bek Prancis tersebut bergabung. Barca sendiri kabarnya sudah tertarik untuk mendapatkan Aymeric Laporte sejak tahun 2014. Namun saat itu mereka merasa belum membutuhkan seorang pemain belakang yang baru. Di samping itu, klausul pembelian dari sang pemain juga tidak murah karena City harus membayar 65 juta euro untuk menebus bek berusia 26 tahun itu.
Baru semusim Barcelona sudah ingin menjual Antoine Griezmann. Meski baru menjalani musim pertamanya, Barcelona dikabarkan sudah siap untuk melepas Antoine Griezmann pada bursa transfer musim depan. Dan jual rugi juga tidak apa-apa, dananya akan dipakai untuk membeli beberapa pemain muda usia. Datang dari Atletico Madrid musim panas lalu dengan bandrol 2 triliun rupiah, performa dan adaptasi dari pemain asal Prancis itu masih jauh dari harapan. Karena ketidakpuasan para direksi, Barca bahkan sudah siap untuk menaruh striker mereka pada daftar jual musim depan. Menurut kabar yang beredar, Barcelona siap mendengarkan penawaran setidaknya 1,7 triliun rupiah untuk mantan pemain Real Sociedad itu. Dengan dana sebesar itu, Barca akan menggunakannya untuk mencari beberapa pemain yang lebih sesuai dengan tim mereka. Dan masih cukup muda guna mengimbangi 3-4 pemain senior berusia 32-33 tahun mereka saat ini, Luis Suarez, Lionel Messi, Sergio Busquets, dan juga Gerard Piqué. Barcelona diketahui ingin melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuad mereka dengan mendatangkan bintang-bintang besar, akan tetapi mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan pemain incaran mereka tanpa melakukan penjualan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke kabar Barcelona potong gaji pemain, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Barcelona siap memotong gaji para pemain. Dengan semua aktivitas bola dihentikan, berarti tidak ada uang masuk dari tiket, tidak ada duit masuk dari siaran langsung televisi, dan tidak ada uang juga dari penjualan merchandise pada hari pertandingan. Padahal Barcelona adalah klub dengan budget gaji terbesar di seantero Eropa, lebih besar daripada Manchester United maupun Real Madrid. Jadi pihak direksi klub sudah mengajak bicara sejumlah kapten dan wakil kapten klub, mendiskusikan kemungkinan pemotongan gaji para pemain selama laga-laga La Liga dihentikan, entah sampai kapan, mungkin bulan Mei. Sementara itu pendapatan ratusan miliar yang mereka harapkan dari Champions League juga tidak akan masuk dengan kompetisi level Eropa itu di stop, juga entah sampai kapan. Dari uang partisipasi di Champions League tidak usah jadi juara, sebuah klub bisa meraih ratusan miliar sampai ke babak semifinal. Bagaimana respons dari para pemain Barca? Baik. Para pemain mau gajinya dipotong, tapi berapa persen potongannya dan sampai kapan dipotong itu masih macet. Karena tidak ada tanda-tanda kapan kompetisi La Liga dan Champions League akan dimulai kembali. Sekedar info saja, budget gaji para pemain dan pengeluaran lainnya dari Barcelona mencapai lebih dari 17 triliun rupiah per tahun. Brescia minta Serie A di stop sepenuhnya. Presiden Brescia Massimo Cellino minta Serie A musim ini di stop sepenuhnya karena hantaman situasi yang luar biasa saat ini di Italia, di seluruh Eropa, dan seluruh dunia. Presiden Brescia itu tidak yakin musim Serie A ini bisa dilanjutkan sampai akhir. Sang presiden klub itu minta musim ini diakhiri, dibatalkan, dan segera memulai dengan satu musim yang baru. Bahkan kalau perlu kasih saja trofinya, trofi juara pada Lazio yang saat ini menjadi pemimpin klasemen Liga Italia. Sekedar info saja, Brescia saat ini berada di dalam zona degradasi. Sebuah pembatalan musim ini sepenuhnya akan menguntungkan klub itu. Kurang lebih samalah dengan West Ham United di Liga Inggris yang berada sedikit di atas zona degradasi Premier League. Sudah sejak lama teriak-teriak minta liga musim ini dihentikan. Sementara itu, klub berani mati Napoli sudah memulai kembali sesi latihannya. Jika Anda sempat mengamati dari dekat situasi di klub ini, Anda akan tahu bahwa ini adalah perintah yang tidak bisa dibantah dari pemilik klub Aurelio De Laurentiis yang sangat unik dan sangat demanding. Beberapa bulan lalu dia memerintahkan para pemain untuk memasuki sebuah retreat latihan akibat penampilan buruk selama 2-3 musim terakhirnya. Perintah ini dicuekin oleh pelatih Carlo Ancelotti dan selang beberapa pekan kemudian sang pelatih tua Italia itu dipecat. Tidak adil jika batalkan Liverpool juara. Liverpool harus berterima kasih pada Wayne Rooney. Mantan kapten Manchester United itu mengatakan tidak adil jika sampai membatalkan gelar juara Liga Inggris yang sedikit lagi akan diterima oleh Liverpool. Keunggulan 25 poin di atas juara bertahan Manchester City menyebabkan Liverpool hanya butuh 6 poin atau 2 kemenangan lagi untuk meraih gelar juara. Tidak adil jika musim dihentikan lalu gelar juara yang sudah di depan mata dirampas dari Liverpool. Perlu diketahui bahwa terakhir kali The Reds menjadi juara Liga Inggris adalah 30 tahun lalu, tahun 1990. Jadi mereka sudah sangat lama menanti-nantikan momen istimewa ini
Meski mungkin perayaan juara akan terjadi di sebuah stadion kosong karena kekhawatiran akan situasi buruk yang tengah melanda Eropa saat ini. Demikian juga jika akhirnya trofi itu berhasil didapatkan, parade di jalan-jalan kota Liverpool mungkin tidak akan memperoleh izin dari pemerintah. Liga Inggris sudah menetapkan tanggal 30 April sebagai batas perpanjangan penghentian kompetisi ini, dan setelah itu kemungkinan besar laga-laga akan dilanjutkan kembali dengan opsi utama tanpa penonton. Otoritas sepak bola Eropa sudah menghentikan Euro 2020 dan memindahkannya ke 2021, sehingga tersedia waktu luang di bulan Mei-Juni bagi liga-liga lokal untuk menyelesaikan musim mereka masing-masing. Liverpool incar Jadon Sancho, bagaimana nasib Mohamed Salah? Liverpool dikabarkan mengincar striker muda Inggris Jadon Sancho yang saat ini merumput di Borussia Dortmund. Ini bisa menjadi kabar sangat buruk bagi pemain Mesir yang sampai musim lalu masih menjadi pemain kesayangan para supporter The Reds, Mohamed Salah. Selain Jadon Sancho di Dortmund, Liverpool juga mengincar Timo Werner yang bermain bagi RB Leipzig. Kedua tim ini sama-sama berada di Bundesliga, jadi ide ini pasti berasal dari Jurgen Klopp dan tim pemandu bakatnya di Jerman. Jika calon juara baru Liga Inggris itu jadi mendatangkan Jadon Sancho dan Timo Werner, maka bisa dibayangkan betapa sesaknya persaingan di lini depan Liverpool yang saat ini sudah memiliki trio yang nyaris tidak tergantikan, Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Salah sebenarnya tidak salah-salah amat. Dalam 10 kali starter terkininya di Premier League, bintang Mesir itu mencetak 7 gol dan 2 assist selain 2 kali menjadi man of the match. Namun Mohamed Salah tumpul dalam 2 laga terkininya di Champions League, tidak bisa mencetak gol saat jasanya paling dibutuhkan dalam 2 laga melawan Atletico Madrid. Sekian dari gilabola.com, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sampai jumpa kembali pada video-video gilabola.com berikutnya.